Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil program yang sudah kami buat. Sebelum jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revi Febrian Alfani dengan NPM akhir 214. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Fensaroni dengan NPM akhir 022. Dan saya Evrilia Kurniawati dengan 3 digit NPM terakhir 141. baik, untuk yang pertama yakni latar belakang. Anemia merupakan kondisi medis yang umum di mana darah seorang kekurangan sel darah merah yang sehat atau hemoglobin. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh ketika terkena anemia. Mereka mungkin merasa lelah, lemah, dan sesak napas. Anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan zat besi, vitamin B12, atau fluat, kehilangan darah, dan kerusakan sumsum tulang. Dalam upaya untuk meningkatkan diagnosis awal dan akurasi klasifikasi penyakit anemia, penelitian ini menerapkan algoritma naive Bayes. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset penyakit anemia yang didapatkan dari website kaggle.com yang mencakup atribut-atribut penting seperti gender, hemoglobin, MCH, MCHC, MCV, dan result. Pemilihan naive Bayes sebagai salah satu algoritma yang diuji didasarkan pada keunggulannya dalam menangani data dengan atribut sederhana serta kemampuannya mengelola data yang mengandung ketidakpastian. Naive Bayes dikenal sebagai algoritma yang efisien untuk pengolahan dataset berukuran besar dengan struktur data yang sederhana. Selain itu, algoritma ini sering menjadi pilihan pada tahap awal eksplorasi data karena kesederhanaannya implementasi, kecepatan pemrosesan, dan kemampuan menghasilkan hasil yang cukup akurat dalam berbagai kondisi. Meskipun naive Bayes mungkin tidak terlalu lebih akurat daripada SVM atau decision tree dalam kasus yang kompleks, algoritma ini menawarkan solusi yang lebih cepat, ringan, dan mudah diimplementasikan. Yang sangat relevan untuk aplikasi medis dengan sumber daya terbatas, pemilihan naive Bayes dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keseimbangan antara kecepatan, efisiensi, dan akurasi dalam klasifikasi penyakit anemia. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini kami membuat sebuah website menggunakan Streamlit. Jadi ini merupakan website sederhana yang dibuat hanya menggunakan satu bahasa pemrograman yaitu Python. Nah, di sini kita memiliki berbagai fitur. Yang pertama yaitu Diagnostic Lab. Di sini kita bisa mengupload dataset yang telah kita olah sebelumnya di Excel. Kemudian nanti hasilnya akan ditampilkan di Anemia Medical Intelligence ini. Nah, sebelum saya masuk ke datasetnya, di sini kami juga membuat sebuah kalkulator prediksi. Kalkulator prediksi ini digunakan untuk memprediksi sebagai alat bantu nakes untuk mengetahui apakah pasien itu positif anemia atau tidak. Nah, di kalkulator prediksi ini kami mencantumkan jenis kelamin, perempuan ini ditandai dengan 0 dan laki-laki itu ditandai dengan 1. Kemudian selanjutnya di sini kami menggunakan parameter yang sudah tertera. Kenapa di sini tidak 0? Karena untuk hemoglobin 12, MCV 85, dan seterusnya, ini merupakan parameter seseorang yang normal atau tidak anemia. Sebagai contohnya, kita jalankan prediksi AI-nya, maka di sini akan dilihat hasilnya normal. Tapi jika kita ganti, misal saya ganti hemoglobinnya menjadi 9,41, kemudian saya ganti MCV dengan 50, kemudian saya ganti MCH-nya dengan misalnya 35, saya ganti MCHC-nya dengan 25, dan saya jalankan prediksi AI-nya. Maka hasilnya akan positif anemia. Nah, sebelum itu, apa sih hemoglobin, MCV, MCH, dan MCHC ini? Nah, hemoglobin itu merupakan parameter utama yang digunakan untuk mengetahui apakah kita itu positif anemia atau tidak. Nah, sedangkan MCV ini merupakan ukuran sel darah merah. Untuk MCH ini merupakan jumlah hemoglobin per sel.
Dan ini satunya lagi adalah MCHC. Mereka menggunakan parameter ukuran yang beragam. Seperti contohnya untuk hemoglobin ini menggunakan gram per desiliter, kemudian yang MCV ini menggunakan femtoliter, yang MCHC ini juga menggunakan perhitungan yang sama dengan hemoglobin, kemudian yang MCH ini menggunakan pikogram. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja. Di sini saya akan memasukkan datasetnya. Nah, di sini tertera overview dari dataset yang sudah kita masukkan. Di sini di halaman overview ini ada total sampel yaitu 1.421 pasien. Angka ini menunjukkan jumlah data pasien yang digunakan dalam dataset. Maknanya, dataset cukup besar untuk analitis. Model dilatih menggunakan data pasien nyata, hasil analisis dan prediksi lebih representatif. Kemudian di sini juga ada rata-rata HP atau hemoglobinnya dari seluruh pasien, yaitu 13,4 gram per desiliter. Nilai ini menunjukkan rata-rata kadar hemoglobin. Nah, nilai rata-rata ini berada dalam kisaran normal, menunjukkan dataset berisi campuran pasien anemia dan tidak anemia. Kemudian di sini juga ada akurasi modelnya, yaitu 96,2%, menunjukkan tingkat ketepatan model naive Bayes dalam memprediksi anemia berdasarkan dataset. Jadi, website yang kita buat ini mampu mengklasifikasikan data dengan akurasi tinggi dan cocok untuk deteksi dini anemia. Namun tidak untuk diagnosis medis secara resmi ya, tapi hanya sebagai alat bantu. Kemudian selanjutnya ada tren hemoglobin berdasarkan result. Grafik batan ini menampilkan distribusi nilai hemoglobinnya, dibedakan berdasarkan result. 0 itu hijau, yang ini itu hijau, 0. Kemudian artinya itu tidak anemia, dan yang merah ini 1 anemia. Nah, di sini juga ada rasio pasien yang berbentuk donat. Grafik ini menunjukkan perbandingan 56,4% pasien tidak anemia, kemudian yang 43,6% ini anemia. Selanjutnya kita masuk ke analisis medis. Nah, di analisis medis ini, kenapa sih bentuknya hanya titik-titik? Karena ini MCV, MHC, dan MCHC ini bukanlah parameter utama seperti yang saya sebutkan tadi. Dia itu jadi kayak berbaut jadi satu, dan tidak jelas lah intinya di grafiknya ini. MCV ini seperti yang saya jelaskan, ukuran sel darah merah. MCH merupakan jumlah hemoglobin per sel. Nah, yang hijau ini tidak anemia, dan merah ini anemia. Titik data ini tidak menyebar luas dan tidak ada pemisah yang jelas, menunjukkan MCV dan MCH tidak bisa berdiri sendiri untuk menentukan anemia. Jadi data-data tiga data ini ya, MCV, MCH, dan MCHC ini tidak bisa digunakan sendiri. Jadi tetap butuh komponen lain seperti hemoglobin. Nah, sebaran nilai MCHC ini membandingkan distribusi MCHC antara pasien anemia dan tidak anemia. Mediannya juga hampir sama. Sebaran nilai saling tumpang tindih, MCHC saja tidak cukup kuat sebagai penentu anemia, seperti yang saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ada korelasi data. Nah, di korelasi data ini kita menggunakan 3 warna sebagai parameter. Merah, putih, dan biru. Fungsi heatmap ini untuk apa sih? Heatmap digunakan untuk melihat hubungan antara variabel medis dalam dataset sebelum digunakan dalam proses prediksi. Cara membacanya, suhu X dan Y ini variabel medis, kemudian ini ada warna, dan ada nilai korelasi yang memiliki rentang min 1 sampai 1. Hemoglobin ini, interpretasi pentingnya hemoglobin versus result. Min 0,79, korelasi negatif sangat kuat, HB rendah sama dengan risiko anemia tinggi. Kemudian gender versus result. Ini
0,25 ada pengaruh tetapi tidak dominan. Kemudian yang selanjutnya MCH, MCHC, dan MCV ini resultnya 0, lemah secara individual, tapi penting jika digabungkan. Tujuan dari heatmap ini untuk exploratory data analysis atau EDA, kemudian untuk validasi fitur medis, mendukung pemilihan fitur dalam model naive Bayes, dan memvisualisasikan hubungan data. Nah, di selanjutnya ini juga ada dataset. Ini sama isinya seperti Excel, sehingga ini ditampilkan lagi di websitenya. Kesimpulannya ini, dashboard ini menggabungkan dataset medis nyata, analisis statistik dan visual, kemudian model machine learning, naive Bayes, dan antarmuka interaktif berbasis Streamlit. Mungkin sekian untuk penjelasan websitenya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang programnya yang dimulai dari library-nya terdapat Streamlit yang digunakan untuk membuat tombol, layout, dan tampilan web. Kemudian ada Pandas yang membaca dan merapikan data Excel, dan Plotly digunakan untuk menggambarkan grafik-grafik yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini masuk ke konfigurasi halaman yang digunakan untuk page-nya nanti akan dinamai Anemia Medical Intelligence yang seperti di tab Chrome atau Edge. Kemudian kita masuk ke dev hitung prediksi. Ya, ini digunakan untuk jantungnya dari kalkulator prediksi tadi. Kemudian di sini sistem mengecek apakah dia cowok atau cewek karena HB-nya itu berbeda di sini. Kemudian di sini juga ada pengecekan HB, MCV, MCH, dan MCHC. Itu juga dicek. Kemudian terdapat keputusan jika total skor bahaya mencapai 2 atau lebih, sistem memvonis positif anemia. Namun jika tidak, maka aman. Kemudian di sini juga terdapat sidebar-nya tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini itu nanti ada tulisan diagnostic lab yang akan ditampilkan di bagian kiri. Kemudian ada juga upload filenya data Excel. Nah, kemudian di sini juga ada kalkulator prediksi yang dijelaskan oleh teman saya tadi untuk mengetahui apakah pasien tersebut mengalami positif atau tetap aman dari anemia. Nah, kemudian di sini juga ada fitur jalankan prediksi. Di sini juga sudah dijelaskan oleh teman saya dan menggunakan program seperti ini. Jika tidak, maka aman. Namun jika positif anemia, maka nanti akan ditampilkan. Nah, kemudian kita akan ke main dashboard-nya, yaitu terdapat tadi judul Anemia Medical Intelligence Dashboard. Nah, di sini itu terdapat juga beberapa tab yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu overview, analisis medis, dan korelasi data, dan dataset. Oh ya, nah di sini juga ada filter cepat. Jika kalian lihat di bawah kalkulator prediksi, terdapat fitur yang filter cepat ini digunakan untuk mengetahui apakah diagnosa tersebut berhasil atau tidak. Kemudian kita lanjut ke tabnya. Nah, di sini tab 1 tadi digunakan untuk menjelaskan beberapa bagian seperti total sampel, rata-rata HB, kasus terdeteksi, dan akurasi model. Kemudian di sini juga ada chart-nya yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, kita lanjut ke tab kedua, yaitu tentang analisis medis. Nah, di sini juga dijelaskan kalau misal MCV, MCH, dan MCHC itu nanti akan berbentuk seperti chart tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di tab ketiga yaitu korelasi data atau heatmap. Nah, di sini akan dijelaskan agar orang awam itu dapat mengetahui itu yang jelas yang mana. Seperti semakin mendekati 1 atau -1, variabel tersebut semakin mempengaruhi terhadap hasil diagnosis. Kemudian tab keempat ini digunakan jika program tersebut belum diupload. Nah, nanti akan ditampilkan ini tab 4 adalah digunakan untuk menampilkan dataset dari Excel tadi. Jadi nanti isinya itu juga ditampilkan ke dalam webnya tersebut. Jadi tidak perlu untuk melihat lagi di Excel-nya. Kemudian jika belum mengupload apapun, maka nanti akan ditampilkan seperti gambar dokter tadi. Jadi nanti masih kosongan, kemudian ada gambarnya juga. Mungkin itu adalah penjelasan program yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke Mas Revi. Baik, tak terasa demo program dari kelompok kami sudah selesai.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.